Nah, seperti ini penampakan sungai jernih di kawasan ini. Bu, ini sambil dengar musik ya. Ini cabai apa, Bu? Cabai apa? Cabai apa, Bu? Hai guys, hari Minggu, pagi-pagi, suasana sejuk. Enak banget nih kalau kita mulai dengan berolahraga ya. Tapi pilih tempat olahraga yang buat mood kita kembali bersemangat nih ya. Harus hati-hati juga. Nah, pernah kebayang nggak ketemu desa di dalam kota? Nah, ini seperti menemukan sesuatu yang luar biasa nih ya di tengah keramaian. Nah, ini adalah tempat yang akan kita kunjungi pagi hari ini. Kita berolahraga sambil memperkenalkan kepada pemirsa. Nih, tempat tersembunyi ya, desa di dalam kota yang berada di Kota Batam. Namanya ini adalah Kafling Perum Plus. Nah, lokasinya berada di Batam, di lokasi Tanjung Riau, dan masih masuk juga ke arah Setemiang. Seperti apa tempatnya dan desanya yang adem di sini dengan beragam penduduk dan juga berbagai jenis usaha yang tidak jauh dari alam. Ikuti kita terus, yuk! Wah, ini olahraga pagi-pagi di daerah ini segar banget nih ya. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang susah ditemukan di kota-kota besar tentunya. Nah, di sini ada juga perumahan-perumahan ya, rumah-rumah penduduk yang mungkin bekerja untuk daerah di sini juga. Oke. Dan kita mau menuju salah satu tempat yang akan membuat pemirsa juga merasa seolah-olah berada di desa ya, beneran. Wah, nah di sini juga ini ada satu pemandangan yang sangat jarang kita jumpain di kota ya. Ini ada jenis ayam apa nih, saya kurang tahu ya. Tapi ini kayaknya udah cukup langka kalau ditemukan di kota ya. Ayamnya tidak begitu tinggi ya, tapi cukup cantik ya. Nah, di sini juga ya untuk pemukiman warganya, rumah-rumahnya ini memang sepertinya disetting layaknya tinggal di desa-desa juga. Jadi kangen dengan kampung halaman ya. Oke. Bapak tinggal sini juga? Oh, izin ya Pak. Wah, ini salah satu pohon yang udah langka juga ya, pohon beringin nih. Kalau dulu masih kecil nih, pohon beringin ini biasanya di daunnya ini banyak binatang-binatang kayak kalajengking kecil-kecil begitu nih di dalamnya. Wah, jadi ini penampakan pohon beringin yang usianya masih muda lah kayaknya, karena kalau beringin sendiri bisa sampai puluhan tahun ya umurnya ya, seperti ini. Wow. Nah, kita udah agak ke dalam sedikit ya. Nah, langsung saja kita bisa lihat ya. Pak. Nah, di depan ini kita bisa lihat nih pemirsa, ada yang hijau-hijau yang menyegarkan mata, yang luar biasa tentunya. Nah, ini adalah tempat budidaya rumput Jepang. Bener nggak ya? Rumput Jepang. Nah, ini kalau yang seneng dengan rumahnya ada pemandangan ataupun pekarangan sempit, sering ditanamin biasa kalau di kota dengan rumput-rumput Jepang ya, karena bisa membuat suasana rumah juga ada nuansa naturalnya. Nah, kalau di sini nggak perlu sedikit-sedikit karena ini hamparan luas penuh dengan budidaya rumput Jepang. Seperti apa yuk? Yes, ini dia. Nah, ini dia tempat budidaya. Pagi Pak. Rumput Jepang. Wow. Iya, tempat pembibitan rumput Jepang.
Oh, jatuh. Pagi Pak, izin ya Pak. Wah. Ini luas sekali tempatnya ya. Tapi kalau kita lihat dari rumput-rumputnya ini sendiri, warnanya ini ada yang beda-beda ya. Ada yang sudah kekuningan ya, ada yang masih hijau, dan juga warna-warna lain juga yang tidak sama nih warna hijaunya ini. Pembibitan Pak. Pembibitan gitu dia Pak ya. Kalau masih kecilnya dari sekecil apa dia Pak rumputnya? Benih atau gimana dia Pak? Ya ini pembibitannya kayak gini aja. Oh, yang udah tumbuh dipecah-pecahin gitu. Oh gitu. Kalau prosesnya Pak berapa lama itu biasa Pak untuk bisa dibeli atau dipakai rumputnya dari pembibitan itu? 2 bulanan Pak. Oh, 2 bulan udah jadi dia ya? 2 bulan, kalau Pak cuaca bagus ya paling 1,5 bulan Pak. 1,5 bulan Pak ya? Kalau jualnya ini per meter atau per peta atau gimana dia Pak? Oh, per meter ya? Jadi per meter dipotong peta-peta gitu lah. Oh, oke. 100 meter diukur baru dipotong peta-peta. Oh, tinggal dibawa ditanemin lagi gitu ya? Per meter berarti ya? Nah, pemirsa, kita udah masuk di kawasan peternakan. Masih di daerah yang sama ya? Karena tadi di daerah ini selain pembibitan tanaman hias, juga ada peternakan ya, perkembangbiakan hewan potong, kambing dan sapi. Nah, untuk dari sini sepertinya ini untuk pengembangbiakan kambing ya. Nah, ini di dalam mobil ini kita buka kaca, aromanya sudah mulai terasa ya. Ini jenis sapi apa nih? Limousin. Ini karena ini dia tinggi apa, gede-gede banget nih. Wow. Ini kalau dari harganya nih sampai gak nih ratusan juta kalau gini? Sampai lah ya? Kalau jenis limousin gini ya. Wow. Kebun edukasi, kawasan agrowisata Seitemia. Nah pemirsa, kita masih di lokasi yang sama, cuman kita sudah memasuki wilayah dengan budidaya yang berbeda ya. Di belakang saya ini ada budidaya tanaman palawija. Nah, ini sekilas bisa dilihat nih ya, jenis-jenis tanaman yang ada di sini ataupun di sekitar sini. Kalau tadi kita sudah review ya di desa ini tentang budidaya tanaman hias ya, rumput Jepang dan lain sebagainya. Kemudian pemukiman warga di sini, serta juga ada peternakan hewan potong kambing dan sapi. Nah, kita kan berkeliling juga di sini sebagai referensi untuk pemirsa juga yang pengen berkunjung ke desa tersembunyi di Kota Batam ini. Yuk, ikuti terus. Ada sirsa juga, pisang. Ini sambil nge-review jalan di seputaran sini, terdengar suara burung, hembusan angin. Ini refresh banget nih ya untuk pemirsa. Dan di sebelah saya ini udah ada nih tanaman kelengkeng nih sepertinya ya. Yang belum tahu tanaman kelengkeng nih seperti ini nih. Wah, ini kalau sudah berbuah ya atau musim kelengkeng nih, wah ini manisnya nih tidak ketulungan lagi ya. Ini ada kelengkeng, ada pisang juga, ada mangga juga di dalam ya, dan beberapa jenis tanaman berbuah lainnya. Wah, ini kita tinggal nunggu waktu aja nih kapan panennya, kita main lagi ke sini ya untuk mencicipi hasil buahnya. Wah, di tengah perkebunan ini ya, siapa sangka ternyata ini ada warung kebun Ibu Mini nih di dalamnya ya. Jadi kalau capek setelah melakukan tugas ya, ataupun bercocok tanam di sini nih, boleh langsung mampir nih ke warung kebun Ibu Mini. Ini bukan sponsor ya, tapi untuk kamu yang mungkin pengen jalan-jalan di sini capek, habis air, bisa mampir ke warung Ibu Mini. Laris kan guys? Wow, nah kalau di sini nih nggak usah dibilang, pasti semua udah pada tahu nih ya, jenis tanaman pisang. Tapi yang ini kayaknya pisangnya udah bentar lagi bisa dipanen nih, karena buahnya itu udah gede-gede ya. Tapi kalau dari jenis pisangnya nih kurang tahu juga nih, ini pisang barangan kah atau jenis pisang lainnya. Nih bisa dilihat sendiri nih,
semuanya di sini kayaknya khusus menanam pisang. Nah, kalau biasa ibu-ibu ke pasar nih paling seneng dengan info seputar jenis tanaman cabai ya, harga cabai yang melambung. Di sini nih, di sebelah kiri ini sudah terhampar luas ya, nih pembudidaya ataupun nanam cabai-cabean. Nah, ini ditutupin tanahnya dengan plastik hitam ya, mungkin pengganti jenis polybag juga. Untuk berbagai hal untuk membuat tanaman ini bisa tumbuh dengan baik tentunya. Dan situ sudah ada si ibu yang sedang menikmati pekerjaannya pagi ini. Pagi Bu, Bu. Ini sambil dengar musik ya. Ini cabai apa Bu? Kalau cabainya ini Bu, jenis cabainya cabai apa Bu? Jenis cabainya cabai apa? Cabai merah rawit, apa cabai merah dia, cabai keriting. Oh, cabai keriting, tapi bisa dipanen hijau, bisa dipanen merah gitu ya. Oh, oke. Tapi kalau pedasnya ini yang pedas. Pedasnya orang dia lokal. Oh, oke. Yang padat itu yang pedas dia. Siap. Kalau ini usianya udah berapa lama nih, Bu? 2 bulan. Us- Ini baru 1 bulan umurnya. Oh, ini baru 1 bulan. Kalau bisa dipanen berapa bulan dia, Bu? Oh, 2 bulan. Ini termasuk cepat ya? Udah berbunga ini. Oh, oke. Dari bibit berarti ini, Bu ya? Kalau sebelah sana kayaknya masih pembibitan itu. Tanam itu. Oh, baru tanam. Oh, oke. Ini kalau ininya tingkat keberhasilannya biasa berhasil semua gitu. Oh. Tapi kalau tingkat ini kesulitan nanam cabai ini biasa di mananya, Bu? Ya kalau udah daun keriting inilah. Oh, kalau ini daunnya keriting itu rusak berarti? Ya nggak maksimal lah. Dia maksudnya dia nggak panjang-panjang lagi lah. Oh, buahnya nanti nggak panjang-panjang ya cabainya ya. Ini pakai pestisida juga untuk membunuh kumannya apa? Iya. Tetap juga ya? Pakai kalau nggak pakai ya. Iya ya. Pupuknya gitu ya, Bu. Tapi 2 bulan emang udah bisa panen ya? Wow. Iya. 1 bulan. Oh. Ini sistem pengairannya pun dimuncratkan gitu ya? Iya. Oh. Pindah-pindah tapi tetap juga ada yang di manual. Manual gitu ya. Dan dia nggak langsung kena kan. Kalau hamanya biasa apa, Bu? Rumput gitu. Dia rumput ini kalau musim hujan cepat kali rumput. Oh iya. Terus ini fungsi di plastikin hitam ini apa dia, Bu? Biar rumputnya nggak terlalu. Oh, hanya untuk itu plastik hitamnya ya. Oh, oke. Rumput ini yang nggak tahan kita. Ini pun tetap nyabutin ini ha. Oh, Dibersihin. dia kalau ditutupin gitu nggak tumbuh dia ya? Ini tetap harus dibersihkan juga rumput yang di tempat dia. Nah, di sini ada pohon kedondong juga nih kita jumpa nih udah mateng nih pohon kedondongnya ya. Jadi seperti ini nih jenis pohon kedondong. Wah, ini lagi berbuah tua nih udah bisa dipanen nih biasanya ya. Ini tadi jatuh nih tapi rasanya kayak mana ya? Coba kita coba dulu. Manis sekali. Berarti kedondong itu dia sebenarnya asam. Tapi kalau udah kuning gini dia ternyata manis juga nih. Itu boleh coba nih ya. Nah pemirsa, di kawasan ini juga ada nih tempat yang lebih menenangkan juga karena ada air yang cukup jernih ya untuk kita juga bisa cuci muka ya sambil jalan-jalan. Nah seperti ini penampakan sungai jernih di kawasan ini. Dan pemirsa kita sudah sampai nih di akhir
perjalanan kita di pagi hari ini ya, sambil olahraga, sambil menikmati suasana desa di tengah kota. Nah ya, di belakang saya ini juga ada salah satu pembudidayaan ya. Kalau kita lihat di atasnya itu kebun yang dikelola oleh BP Batam. Nah, di sini juga bisa jadi tempat kamu bisa menikmati suasana alam ya di pagi hari ataupun di sore hari. Nah, akhirnya kita akhiri kebersamaan kita kali ini. Semoga referensi kita tadi di Perum Kafling Plus ini ya, yang berada di Temiang ya, Temiang juga lokasinya, bisa menjadi referensi kamu juga untuk menemukan suasana alam di tengah kota. Bye-bye!